Hai, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Happy? Baik-baik? Oke, sesuai dengan temanya, aku ingin mengajak kalian untuk mengetahui kira-kira jika ia berada di depan kamu, apa sih yang dia ingin katakan? Ya, kita akan lihat di sini. Aku akan menggunakan The Hidden Truth Oracle, sesuatu yang sepertinya dia sembunyikan. Dan di sini untuk seri kartu keduanya ya. Jadi aku akan membacakan 3-3 teman-teman. Oke, kita buka dulu dari kartu pertama, baru nanti kita jabarkan pakai tarot ya. Jika ia berada di depan kamu, secara body atau fisik, apa yang dia ingin ungkapkan? Oke. Oke, ini secara fisik ya teman-teman. Kemudian kita lihat secara soul atau emotion. Apa yang dia ingin sampaikan kepada kamu sebenarnya? Yang mungkin tidak diungkapkan, tidak dikatakan, tidak terlihat. Oke. Wow, kalau aku lihat di sini sepertinya berbanding terbalik ya. Apa yang ada di jiwanya dan apa yang dikatakan dari body 3D-nya. Oke, di sini kita melihat ada orang itu dengan sikap yang sepertinya dia ini adalah orang yang menutupi kebenaran. Ya, entah itu takut, entah dia berpikir belum sanggup, ataupun seperti orang yang gak mau ngelihat lawannya itu kegeeran. Kita buka karakter-karakternya ya. Oke, ya nggak heran sih, nggak heran kalau dia seperti itu ya. Jadi dia tuh punya karakter kuat, dia pemikir dan juga dia tuh orangnya sebetulnya mellow. Orangnya sensitif banget, banyak perasaan ya. Tetapi dia berusaha asik di deket kamu. Jadinya karakter cerianya ini menutup sifat lemahnya dia. Ya, dia seperti kayak orang yang serius, konyol, nggak ada konsentrasinya ke kamu. Padahal di sini hatinya itu mellow gitu loh. Ini dia menutupi supaya dia kelihatan kuat. Makanya antara body dengan pikiran di sini 360 derajat terbalik. Oke. Kita akan buka dulu pakai masing-masing satu kartu tarot untuk setiap oracle. Oke. Ini dulu ya, kita jelasin. Di sini ketika dia berada di depan kamu secara bodily fisik ya, dia akan ngomong seperti ini. Mungkin ada sedikit penolakan karena kita tahu di sini aku tuh nggak pantas buat kamu. Kamu udah tahu kan kondisi aku bagaimana, kondisi kamu gimana. Gimana mungkin di sini kita memang punya perasaan yang natural ya, kita punya perasaan emosi yang nyambung, kita saling kayak care each other, tapi aku tidak cukup baik untuk kamu karena aku merasa masih banyak kekurangan, aku tuh masih belum bisa berbuat apa-apa gitu loh untuk kamu.
Aku hanya melengkapi kamu secara sisi emosional, tetapi secara kenyataan aku tuh kayak masih banyak kurangnya. Ada perasaan malu di sini. Jadi dia bilang, kamu kan tahu aku tuh tidak cukup baik, apalagi menyalahkan kamu ya, ada blame di sini. Mungkin ada satu kondisi di mana kalian mengharapkan dia untuk kamu, tetapi dalam kondisi di sini dia malah nyalain kamu. Dia menyalahkan perjuangan kamu. Kamu merasa udah ngebelain dia, tetapi dia tidak butuh itu. Itu rasanya. Yang kamu dapat seperti itu ya. Di sini ada perasaan malu sebetulnya. Ya. Tapi perasaan malu itu ada harapan sedikit dari dia bahwa dia sebenarnya pengen melihat sinyal kamu tuh gimana. Dia tuh mau tahu, kalau seandainya aku bicara seperti ini kepada kamu, kira-kira apa reaksi kamu? Dia mau tahu banyak loh. Maksudnya gini, dia tuh pengen kayak nguji kamu dengan kata-kata yang tidak enak. Kamu sedih, kamu apa? Sebenarnya dia tuh feeling, tapi dia tuh kayak bersikap seolah-olah dingin ya dari bodinya itu. Dia mau tahu reaksi kamu, apakah kamu tahan banting, apakah kamu cuek, apakah kamu ninggalin dia. Seperti yang diketahui sebetulnya dia tuh sisinya ada mellow-nya juga ya. Tetapi dia ini bicara seperti ini bukan bermaksud untuk menyakiti kamu, tapi dia di sini adalah seorang pemikir. Seorang pemikir biasanya dia tahu nih mana baik dan buruknya kalau kamu bersama aku. Karena mungkin dia berpikir, aku tuh punya sikap-sikap unik ya, sikap-sikap unik yang mungkin ngebuat kamu tuh kesel, yang ujung-ujungnya kamu tuh bakal nangis gitu loh. Dia tahu mungkin kamu tuh mellow, kamu tuh sedih, kamu tuh banyak orangnya sama kayak dia sebenarnya sensitif, cuman dia tercovering dengan sikap yang sok cool gitu ya, sok cool, sok berani. Kalau kamu tuh lebih terbuka dan kamu lebih sensitif juga. Jadi kalau sensitif ketemu sama sensitif, ya gimana? Ya pasti akan saling baper, saling tersinggung, banyak tersinggung dan banyak energi negatifnya. Dan aku juga melihatnya di sini ada vision di mana dia tuh sebetulnya takut untuk kalau kamu jalan sama dia tidak sesuai dengan ekspektasi dan malah ngebuat kamu tuh makin gak bisa nerima gitu loh, makin buat kamu sesek di dada. Dia tuh punya banyak salah ya, punya banyak salah di sini. Aku melihat sih dia kadang-kadang bertindak itu tidak sesuai dengan jalur gitu loh teman-teman. Kamu tuh punya penilaian. Jadi gini, apa yang kamu nilai tentang dia sebenarnya nyatanya berbeda. Kamu melihat dia mungkin orangnya lugu, orangnya itu dewasa, tetapi dia punya dark side yang mungkin kamu nggak pernah tahu. Di sini kenapa aku melihat 3 kartu secara soul dan energi, juga secara perasaan ini tuh kayak berbanding terbalik. Aku bisa memastikan bahwa orang ini ya adalah orang yang benar-benar kayak menyatakan bahwa oh ya aku tuh sayang loh sebetulnya sama kamu. Aku tuh sebetulnya mengerti bahwa aku tuh nyakitin kamu. Kamu gak usah tanya seberapa besarnya aku juga kangen sama kamu di kala kamu jauh, ya kan? Kemudian di sini dia tuh nggak mau buat kamu tuh sedih gitu loh. Karena dia merasa dirinya dia ini adalah mungkin seorang troublemaker buat kamu. Tindakan dia tuh konyol, tindakan dia itu nggak bisa kamu nalar seperti apa. Aku ngeliatnya seperti itu di sini. Jadi bisa dibandingkan ya. Dia punya sisi drama itu kuat gitu loh. Orang ini jago dalam menyembunyikan sebuah kenyataan. Nah, jadi nggak pernah jujur. Kamu nggak pernah. Jadi kan kadang-kadang dia tuh suka ngomong, kamu tuh nggak pernah tahu isi hatiku tuh seperti apa sebenarnya.
Mungkin kamu tahu sebetulnya aku tuh tidak sejahat itu, tidak setega itulah nyakitin kamu. Tetapi kadang-kadang aku punya sikap yang memang aku tuh nggak bisa tahan, aku nggak bisa kontrol. Two of Swords. Kamu tahu nggak sih, teman-teman? Aku melihatnya di sini, dia itu bahkan ya tidak menyadari bahwa dia itu nyakitin kamu dengan sikap-sikapnya dia yang mungkin dia jawab WhatsApp kamu itu dengan apa adanya, atau bahkan dia ngilang dalam sehari 2 hari, ntar muncul lagi. Dia tuh nggak punya sense itu gitu loh. Tapi dia tahu setelah kamu itu ngambek, setelah mungkin kamu itu kasih signal bahwa kayaknya jadi nggak enak nih ngomongnya, apa gimana, itu dia baru ngerasain. Aku lihatnya di sini, dia baru ngerasain dan dia baru peka di situ. Padahal sebelumnya ya kamu nggak akan tahu dia itu gimana sebelum kamu tuh ngomong, ya nggak sih? Dia tuh harus tahu kamu tuh kayaknya gini deh, itu dia baru ngerti. Dan ini dia tuh kayak kurang peka gitu loh sebetulnya. Dia punya kelemahan di situ, kurang peka. Mungkin bukan orang yang romantis ya. Terus dia di sini punya memori sama kamu. Sebenarnya dia tuh kangen banget. Entah ya kangennya tuh nggak berujung ya teman-teman. Yang pasti dia kangen, dia punya beberapa memori yang dia simpan tanpa kamu harus tahu. Itu semacam kayak harta yang berharga sih, semacam harta yang orang lain tuh nggak boleh tahu lah. Makanya di sini ada kartu Three of Wands ya. Three of Wands itu lebih seperti kayak sesuatu yang sudah di-keep ya, yang dia juga punya ada rencana ke depan, dimana dengan tidak menghilangkan memorinya itu. Ketika dia jalan ke depan, ketika dia berhiruk pikuk dengan kesibukannya sendiri, mungkin ujung-ujungnya ya ada memori yang nggak bisa dilupain. Jadi dia tuh kayak serba salah. Dia takut berada di dekat kamu makin membuat kamu down. Kalau dia jauh dari kamu, dianya juga nggak bisa ngelupain, susah. Dia tuh kayak serba salah, ada perasaan serba salah. Begini salah, begitu salah, ya. Dia tuh pengen buat kamu tuh tenang dan nyaman sebetulnya. Dia tuh pengen kita nih nggak rikuh gitu loh. Kamu harus tahu karakter aku sebenarnya seperti ini. Bukan dikit-dikit kamu yang selalu emosi, terus kamu berpikirnya tuh macem-macem gitu. Aku sih nganggapnya gini ya, dia ini memang bukan tipe-tipe orang yang peka gitu loh. Dan bukan tipe orang yang cepat untuk bertindak. Setelah kejadian baru tahu. Ya kamu PW nggak dengan orang yang seperti ini? Ya, jadi orang yang kamu pikirkan di sini, ya makanya dia merasa kenapa dia bisa bicara seperti ini, karena mungkin dia kayak ngerasa banyak nyakitin kamu secara emosional. Kayak aku tuh kurang tepat, serba salah, serba nggak bisa lah, nggak pasti gitu loh. Kamu nungguin aku juga, apakah aku bisa jadi seperti yang kamu mau? Nanti takutnya apa yang kulakukan menurut versi aku tidak sesuai dengan versi yang kamu mau. Aku bukan orang yang kamu bayangkan loh selama ini. Aku tuh punya sisi jelek gitu. Aku punya sisi jelek di sini. Sisi jeleknya ini ya aku nggak tahu apakah aku aneh atau memang orang lain yang nggak bisa nerima. Paham ya maksudku? Ini kamu ketemu sama orang yang sedikit unik, sedikit
punya perbedaan, tetapi memang misterius gitu loh. Nggak tertebak orang ini, terlalu diem. Aku lihat ya pergerakannya itu nggak yang greget gitu loh. Orangnya banyak diem. Kalau punya pikiran itu nggak langsung diomongin, ditimbang-timbang dulu. Dia lebih mencoba untuk ya udahlah berdoa, ngikutin arusnya aja. Jadi kayak nggak ada kehidupan gitu. Kalau kamu adalah tipe orang yang aktif, mungkin ketemu sama orang ini akan berkonflik terus. Kita lihat dari sisi energi ya teman-teman. Dan bottom of deck-nya di sini kita punya Magician and Mirror. Magician and Mirror. Oke. Aku bisa memprediksikan di sini seperti ini sih. Orang ini ya, itu dia pengen bilang sama kamu bahwa secara energi kamu percaya deh sama namanya keajaiban. Yang aku lakuin sekarang ini itu merupakan cerminan ya, cerminan. Kalau misalnya aku menjauh nih dari kamu gitu, itu nanti bakal ada manfaatnya, misalnya gitu. Mungkin dengan aku menjauh dari kamu, misalnya contoh ya, seperti dia menjauh dari kamu, mungkin kamu akan happy, mungkin kamu akan lebih bisa berkaca lagi lah, mikir-mikir dulu lah, untungnya sama dia tuh apa, kayak gitu. Untungnya kamu susah-susah terus mempertahankan dia itu apa. Dia maunya kamu itu harus tahu dulu, apakah aku ini adalah orang yang memang mencerminkan sosok yang kamu mau. Kamu punya kekuatan untuk bisa menilai itu kok. Kamu harus jelas benar antara sosok yang ada dalam pikiran kamu dengan kenyataannya apa. Kamu mungkin berpikir dia ini adalah orang baik karena dia di depan kamu adalah orang yang gentle mungkin ya, yang tidak macem-macem, tapi kamu nggak pernah tahu ada sisi lain di situ. Selalu ada alasan teman-teman. Sekarang gini sih, kita bicara simpelnya aja ya. Kalau orang suka sama seseorang, ngapain sih berusaha untuk menghindar? Ya nggak? Kalau dia suka sama kamu, kenapa dia berusaha menghindar? Ada alasan. Ya, pertama minder, nggak pede. Yang kedua, dia sudah memberikan ekspektasi yang tinggi sama kamu, tetapi dia nggak bisa ngejalanin. Udah janji macam-macam, nggak bisa ngejalanin. Mau ketemu kamu tuh udah perasaan malu, bukan berarti dia nggak mau. Yang ketiga, paling jeleknya dia memang nggak ada interesting sama kamu. Udah. Atau ada tambahan keempat, kamu adalah sosok yang dominan, yang membuat dia bercermin, aku pantas nggak ya sama dia? Apalagi dia kalau ngelihat kamu adalah seorang yang sukses gitu ya, sementara dianya tuh berbanding terbalik hidupnya sama kamu. Cocok nggak ya? Itu yang masih masuk agak minder sih. Yang paling dia takutkan di sini adalah kalau dia terlalu dikontrol. Jadi ada 4 alasan itu. Ketakutan seseorang ketika mendekati orang yang dia suka. Kamu tipe yang mana? Di sini ada kontrak ya. Dia mau bilang sama kamu kayak gini, aku tuh sebetulnya mikirin kok
Mikirin gimana sih kita itu bisa happy, kita tuh energinya bisa seimbang, energi kita tuh bisa sama, kita tuh nggak banyak konflik gitu loh, kita tuh saling apa ya, kalau kita lagi satu lagi down, kita kasih semangat satu sama lain. Itu pengen terus dia. Kalau aku bilang ini adalah pemikiran konvensional, gimana caranya mempertahankan hubungan sama kamu. Ya mungkin dia bukan tipe yang bisa 24 jam sama kamu, tetapi kayak ada something gitu loh yang ngebuat kayaknya dia itu juga masih di dalam hidup kamu. Ya karena dia belum mau pergi, pertimbangan juga mau pergi. Dia melihat ya, kamu itu adalah sosok yang banyak memberikan kebahagiaan sama dia, ya. Semangat, sesuatu yang positif sehingga dia itu bisa dapat lagi tuh namanya hidup. Kalau tadi dia bilang aku udah mati nih. Tapi di sini kamu tuh membuat semuanya lebih cerah. Yang tadinya kelabu, kelam. Jadi kayak ada di taman surga. Ada di taman surganya kamu, ya. Itu membuat dia jatuh hati dan bahkan terlena. Jadi sama aja kamu tuh kayak Taman Firdaus buat dia. Apa-apa ada, ya. Kalau dia mau, dia bisa kasih kamu cinta di sini. Ada perasaan cinta, sayang yang besar ada, karena ada kartu Angel of Love keluar ya. Orang ini tuh ngeliat kamu lebih tulus. Jadi gini loh, orang ini memang cinta dan sayang sama kamu, tetapi lebih pengen memberikan efek protection aja. Kenapa dia nggak bisa terlalu jauh masuk ke dalam itu? Karena dia merasa dirinya tuh belum bersih. Energinya tuh masih belum stabil dan seimbang sama kamu. Ingat gak sih hukum alam begini ngomongnya? Kalau seandainya kamu vibrasinya naik, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik yang sevibrasi. Dan dia ini mungkin bukan orang yang sevibrasi, atau belum satu vibrasi sama kamu. Mungkin dia masih ada dark shadow-nya, dia masih low, kamunya udah, ya udah santai aja kalau kamu sama aku. Tapi kan kalau kamu menolong orang yang terlalu low ke bawah, kamunya yang akan repot. Kecuali timbangannya stabilnya udah sama-sama hampir vibrasi tinggi ya, jadi kamu ngebantu dia juga nggak yang anjlok banget gitu. Tapi kalau udah low banget, ya susah. Belum lagi dia di sini ada pernyataan, aku punya salah sama kamu, tapi kayak mengkambing hitamkan kamu gitu loh. Contoh mungkin ya, aku cuma ngomong mungkin. Salah satu contoh lah, dia ngaku sama kamu single, nggak taunya dia udah punya pasangan, bahkan sudah punya anak mungkin, atau ya dia punya istri aja atau punya suami aja. Begitu ketahuan, dia nggak milih kamu. Padahal ketika kalian berdua, dia bilang, aku single, aku nggak ada ini, mantanku sudah ku iniin, aku udah selesai urusan sama pasangan aku gitu ya. Tapi pada kenyataannya ketika kamu siap untuk ngebantu dia, malah kamu dikambing hitamin. Dia balik lagi sama pasangannya. Itu bisa jadi. Banyak yang begitu. Terlalu banyak cuci tangan, nyeselnya belakangan. Gitu ya. Itu yang membuat dia tuh kayaknya masih belum bisa naik gitu. Dia belum bisa memaafkan dirinya sendiri juga. Kemudian di sini ada adjacent possibilities. Karena dia cinta sama kamu, dia bilang kamu tuh bisa kok ngedapetin masih banyak orang lain di luar sana, masih banyak hal yang membuat kamu bahagia selain diri aku. Aku ini udah pendosa, penipu, pembohong mungkin. Udah mengkambing hitamkan kamu ya. Kayak contoh kasus tadi, itu salah satu contoh kambing hitam yang berat banget kataku. Itu namanya kurang asem sih. Atau kamu banyak kayak kisah pengkhianatan gitu ya. Ketika kamu sudah berkorban sama seseorang tetapi kayak dianggap sampah ya. Nikmatin hidup aja. Ada kartu Goddess of the Moon.
goddess of the moon. Bulan itu menyimbolkan sebuah misteri yang kamu nggak pernah ketahui isi pikirannya. Jadi begini, dia juga mau bilang sama kamu, jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Kamu nggak pernah tahu dari sisi aku seperti apa. Itu yang selalu dia omongin. Percuma dia lampirkan kalau kamu nggak akan mengerti. Biarkan semua pikiran tentang kamu, pikiran tentang ya masalah kita dan apapun, biar aku yang keep, aku yang jaga, dan aku nggak akan ngomong. Karena semakin aku ngomong, mungkin itu akan jadi beban buat kamu. Kalau kita bicara energi bulan, itu energi misterius yang high level ya teman-teman. Jadi seperti kayak niat, maksud tertentu, nah itu masuknya ke energi bulan, karena semua itu misteri. Mungkin kalau dia kelihatan brengsek di mata orang, tapi dia belum tentu ke kamu. Ada kan yang kayak gitu. Atau dia baik sama kamu, tapi ternyata dia step on your back. Dia mencelakakan kamu lewat belakang. Atau nusuk kamu dari belakang. Ya, banyak. Itu energi bulan sebenarnya. Sesuatu yang misterius yang kita tidak bisa tebak isi kepalanya itu apa. Dia lihai akan hal ini. Jadi ya bukan salah kamu kalau misalnya dia tiba-tiba uring-uringan atau apapun, ya karena dia tidak terbuka orangnya. Jangan paksa dia untuk terbuka sama kamu, karena itu nggak bisa ya. Energi misteriusnya di sini tuh kuat banget. Ini banyak banget ya kalau of the moon ini ya, energi Pisces, energi Scorpio, Cancer, semuanya tuh pasti udah kayak lambang-lambang bulan gitu loh. Bulan biru air ya. Kebanyakan ya orang-orang yang tidak bisa mengutarakan isi pikirannya gitu. Kita nggak pernah tahu dari pikiran seorang serial killer. Itu pasti moonnya itu di Pisces atau di Neptune. Kalau kamu ketemu sama orang yang mungkin terlalu banyak limitasi, mungkin dia moonnya itu ada di Capricorn gitu. Kalau kamu ngeliat ada orangnya halu, moonnya bisa aja di Pisces. Jadi kamu mesti cek itu sun moon risingnya seseorang supaya kamu tahu karakternya itu seperti apa. Jadi jangan cuma dari zodiak sih sebenarnya. Sun moon rising itu penting gitu ya. Terus di sini aku ngelihatnya ya teman-teman, hal penting yang ingin dia sampaikan dari aku buka banyak kartu di sini. Jangan cepat menyimpulkan. Jangan cepat menyimpulkan tentang diriku. Karena kamu kalau bedah satu persatu lapisan kulitku, kamu pasti akan kaget ternyata plot twist ya. Jadi kamu ketemu sama orang yang banyak sekali drama dan plot twist. Untuk demi kesehatan mental kamu, nggak perlu cari tahu. Mendingan cuek aja. Kalau misalnya masih ada komunikasi di antara kalian, ya ladenin aja dengan baik, seperlunya aja. Karena orang-orang dengan karakter seperti ini, dia bisa meninggikan kamu, bahkan dia bisa menjatuhkan kamu sekaligus. Karena kenapa? Kamu nggak pernah tahu isi pikirannya, dan kamu nggak tahu moodnya dia. Kalau dia bisa begitu sama kamu, kenapa kamu nggak bisa begitu sama dia? Ayolah, jangan selalu dikontrol sama orang lain. Sudah saatnya kamu tuh harus berdiri. Oke? Dari 3 kartu, dari body dan juga dari pikiran, kita bisa melihat bahwa kontribusinya orang ini itu selalu tidak bisa menyampaikan isi hati sebenarnya. Kita nggak bisa paksa orang untuk terbuka. Apakah kamu harus terlalu dekat sama orang ini dan kamu harus kepo banget? No. Kenapa? Karena dengan kepo, kamu itu akan menyimpulkan. Dan menyimpulkan itu pasti sesuatu yang jelek. Jadi mendingan gak usah dipikirin. Kalau misalnya dia ngomong apa ke kamu, anggap aja dia maksudnya baik. Dengan gitu, dia akan mendapatkan seseorang yang bisa support ya.
nanti lama-lama vibrasi juga naik. Dan aku melihat orang ini tuh banyak PR-nya. Ibaratnya yang aku bilang tadi, vibrasi kamu tuh sudah naik banget, sedangkan dia tuh masih low, masih berkutat sama dark shadow-nya dia, ketakutan di dalam diri, limitasi, emosi, amarah, penyesalan. Sementara kamu udah melepaskan di sini. Kalau kamu terlalu jauh ke dalam, terlalu nyemplung, kamu akan ikut negatif. Pikirannya masih toksik. Yang kamu harus lakukan adalah nggak usah berbuat apa-apa, nggak usah ditunggu. Paham ya di sini? Sekarang kita lihat dari kartu fairy ya. Di sini with boundless energy you can accomplish more than you ever thought possible ya. Kumpulkan kembali energi kamu teman-teman. Dengan banyaknya energi yang positif dan membuang yang negatif tentunya, kamu bisa menyelesaikan misi kamu. Daripada kamu buang waktu kamu percuma untuk orang ini. Misalnya begitu. Kenapa nggak kamu gunakan untuk hal positif lainnya? Mikirin orang, sampai kamu nangis-nangis, sampai kamu berdarah-darah, itu makan energi loh. Bahaya. Energi kamu habis, kamu bisa gila juga. Ada magic di sini ya. Magic has way of touching the heart and drawing power from the soul. Kamu nggak usah berbuat banyak karena keajaiban itu akan datang. Ada kalanya orang yang berhadapan dengan kamu dengan karakter yang kita bacakan ya, kita bacakan di sini seperti ini, itu dia nanti akan ada perubahan yang ajaib dari semesta kok. Jadi suatu saat semesta itu akan memberikan sentuhan di hatinya. Kamu ada rasa empati lagi dong, kamu bisa feeling lagi dong, kamu bisa kayak dulu lagi dong, kamu semangat lagi dong. Biarkan itu bekerja dengan sendirinya dan ini butuh waktu. Intinya, orang yang tidak jujur atau dia di sini nanti juga akan baik kok. Orang tuh masih ada sisi baiknya teman-teman. Pasti ada. Kalau nggak ada, ya Tuhan akan memberikan kesempatan buat dia untuk berbuat baik. Kalau udah dikasih kesempatan sekian lama, makin nyakitin orang, ya Tuhan pasti akan langsung cabut. Buat apa hidup? Nggak bisa berubah. Itu hanya orang-orang yang tambeng. Ya. Tapi kalau aku lihat orang ini masih ada sisi empati sedikit. Masih ada sisi feeling. Karena dia kebanyakan mikir, karena dia banyak beban hidup, jadinya dia tidak peka. Sistem kepekaan itu yang nanti bisa ngebuat dia tuh jadi ramah lagi sama kamu dan mulai jujur, mulai asik lagi hubungan kalian. Ini agak berat ya omongannya, cuman kamu harusnya paham yang aku omongin. Kalau nggak paham berarti kurang diasah. Karena bahasa tarot reader itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang tuhai, ada yang kayak aku kadang ya muter juga. Karena aku perbendaharaan katanya tuh sukanya yang simple. Sesimpel mungkin kadang-kadang nggak ngerti gitu loh. Mungkin kalau orang yang sukanya yang too high, yang udah high level lebih dari aku, mungkin bahasanya tuh tinggi. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu karena aku orang nggak mau mikir sebanyak itu. Yang penting kamu paham deh. Kalau nggak paham nggak apa-apa, lihat videoku yang lain bisa di skip ya. Jadi ini adalah nama-namanya ya, nama-nama kamu yang berdealing ya, yang dia mau katakan sesuatu kepada kamu. Ya saran aku sih tidak perlu terlalu kerja keras untuk orang ini, biarkan semuanya itu terjadi dengan ajaib. Semesta itu pasti akan membantu kok. Ya, percayalah, yakin, dan aku akhiri pembacaan di sini. See you when I see you. Have a nice day and bye-bye.